ada bagian tubuh kamu yang bergerak bersamaan. Misalnya ketika kamu menyapu halaman, bagian tubuh yang otomatis bergerak adalah tangan, kaki, juga indera penglihatan. Nah, kemudian ibumu memanggil, otomatis telinga kamu juga mendengarnya kan? Nah, seluruh gerakan responsif itu digerakkan oleh sistem yang disebut dengan sistem koordinasi pada manusia. Nah, apa itu sistem koordinasi? Sistem koordinasi adalah sistem yang memerintahkan organ-organ tubuh untuk bekerja sama dalam mendukung fungsi tubuh agar dapat bekerja dengan baik. Nah, hal inilah yang membuat kamu peka terhadap rangsangan. Nah, seandainya di dalam tubuh kamu tidak terdapat sistem koordinasi, maka seluruh tubuh tidak akan merasakan apapun. Nah, sistem koordinasi pada tubuh manusia terdiri dari sistem saraf, kemudian sistem atau alat indera, dan sistem endokrin atau hormon. Nah, kenapa ketiganya termasuk ke dalam sistem koordinasi? Karena ketiganya termasuk ke dalam sistem regulasi atau pengaturan dalam tubuh manusia. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang sistem saraf. Nah, sistem yang satu ini sangat berperan penting, karena sistem saraf ini tugasnya mengendalikan seluruh aktivitas di tubuh kita. Jadi, sudah tidak diragukan lagi kalau perannya itu sangat besar dan penting bagi tubuh manusia. Simpelnya, sistem saraf ini merupakan sistem penerima dan pengelolaan informasi. Semua hal yang kita lihat, dengar, rasakan, pokoknya itu semua informasi yang masuk ke dalam tubuh kita akan diterima dan diproses oleh sistem saraf ini. Nah, komponen dari sistem saraf terdiri dari sel saraf, kemudian sistem saraf pusat, dan sistem saraf tepi. Oke, yang pertama kita masuk ke sel saraf. Nah, neuron atau sel saraf merupakan satuan kerja utama dan bagian dari sistem koordinasi yang berfungsi untuk mengatur aktivitas tubuh melalui rangsangan listrik secara cepat. Nah, berdasarkan fungsinya, sel saraf ini dia dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada neuron sensorik. Nah, neuron sensorik ini dendritnya itu berhubungan dengan reseptor dan neuritnya itu berhubungan dengan dendrit neuron lain. Ini berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke pusat susunan saraf. Kemudian yang kedua ada neuron motorik. Nah, neuron motorik ini dendritnya itu berhubungan dengan neurit neuron lain dan neuritnya itu berhubungan dengan efektor atau alat tubuh pemberi tanggapan terhadap suatu rangsangan. Nah, fungsinya itu untuk menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf ke efektor. Nah, yang ketiga ada neuron asosiasi. Nah, neuron asosiasi ini dia penghubung antara neuron motorik dan sensorik. Nah, itulah tadi penjelasan tentang sel saraf. Kemudian komponen yang kedua adalah sistem saraf pusat. Nah, secara garis besar terdapat 2 bagian dari sistem saraf pusat pada manusia. 2 bagian tersebut adalah otak dan sumsum tulang belakang. Yang pertama kita akan membahas tentang otak. Nah, otak adalah mesin pengendali utama dari segala fungsi tubuh. Seperti yang disebutkan di atas, organ ini merupakan bagian dalam sistem saraf pusat manusia. Nah, jika saraf pusat merupakan pusat kontrol tubuh, maka otak ini adalah markas besarnya. Nah, jadi otak ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada otak besar atau cerebrum, kemudian otak tengah, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai otak besar. Nah, otak besar ini merupakan bagian terbesar otak dengan permukaan berlipat-lipat. Diduga semakin banyak lipatannya, maka seseorang itu semakin cerdas. Nah, otak besar ini dia terdiri atas 2 belahan, di mana 2 belahan ini dihubungkan oleh sejumlah serabut saraf yang disebut korpus kalosum. Nah, melalui serabut ini, impuls diteruskan dari satu belahan ke belahan yang lainnya. Nah, selanjutnya ada otak tengah. Nah, otak tengah ini dia terletak di depan otak kecil. Bagian otak tengah ini adalah lobus optikus yang berhubungan dengan gerak refleks mata. Nah, pada dasarnya otak tengah ini dia terdapat kumpulan badan sel saraf yang berfungsi untuk mengontrol gerakan dan kedudukan tubuh. Nah, yang selanjutnya ada otak kecil. Nah, otak kecil ini dia terletak di depan sumsum lanjutan atau medula oblongata. Nah, otak kecil merupakan pusat keseimbangan gerak dan koordinasi gerak otot serta posisi tubuh. Nah, tepat di bawah otak kecil ini dia terdapat jembatan farol yang berfungsi untuk menghantarkan impuls otot-otot bagian kiri dan kanan tubuh. Nah, jembatan farol ini juga menghubungkan antara otak besar dan otak kecil. Nah, selanjutnya ada sumsum lanjutan atau medula oblongata. Nah, sumsum lanjutan ini dia disebut juga sebagai batang otak yang merupakan lanjutan otak yang menghubungkan antara otak
dengan sumsum tulang belakang. Nah, fungsinya itu untuk mengatur denyut jantung, kemudian pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, lalu gerak menelan, bersin, bersendawa, batuk, dan muntah. Nah, di sumsum lanjutan ini dia terdapat bagian yang menghubungkan antara otak dan sumsum tulang belakang yang dinamakan dengan pons. Nah, itulah tadi penjelasan tentang sistem saraf pusat yaitu otak. Sekarang kita lanjut ke sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Nah, sama dengan otak, sumsum tulang belakang ini juga merupakan bagian dari susunan saraf pusat. Nah, sumsum tulang belakang ini dia langsung terhubung ke otak melalui batang otak dan kemudian mengalir sepanjang ruas tulang belakang. Nah, saraf tulang belakang berperan dalam aktivitas sehari-hari dengan mengirimkan sinyal ke otak ke bagian lain dari tubuh dan memerintahkan otot untuk bergerak. Nah, selain itu, sumsum tulang belakang ini juga menerima masukan sensorik dari tubuh, memprosesnya, dan mengirimkan informasi, termasuk ke otak. Nah, kita masuk ke penjelasan selanjutnya, yaitu tentang sistem saraf tepi. Nah, secara garis besar, fungsi saraf tepi ini adalah untuk menghubungkan respon sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian lainnya di tubuh Anda. Nah, saraf ini meluas dari saraf pusat ke area terluar tubuh sebagai jalur penerimaan dan pengiriman rangsangan dari dan ke otak. Nah, sistem saraf tepi ini dia terdiri dari dua, yaitu ada sistem saraf somatik dan otonom. Nah, kita masuk ke penjelasan pertama mengenai saraf somatik. Nah, sistem saraf somatik ini dia bekerja dengan mengontrol semua hal yang kamu sadari dan secara sadar mempengaruhi respon tubuh seperti menggerakkan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Nah, fungsi saraf ini dia menyampaikan informasi sensorik dari kulit, organ indera atau otot ke sistem saraf pusat. Nah, selain itu, saraf somatik ini juga membawa respon keluar dari otak untuk menghasilkan respon berupa gerakan. Nah, kita kasih contoh, misalnya kamu memegang benda panas. Nah, saraf sensorik ini akan membawa informasi ke otak bahwa ini adalah sensasi panas. Nah, setelah itu, saraf motorik akan membawa informasi ke otak ke tangan untuk menghindar. Gangguan pada sistem saraf. Gangguan pada sistem saraf dapat terjadi karena beberapa faktor seperti kecelakaan, infeksi kuman, kekurangan nutrisi, faktor genetik, dan sebagainya. Beberapa penyakit pada sistem saraf yang pertama yaitu sakit kepala. Sakit kepala merupakan gangguan saraf yang umum dialami oleh banyak orang. Gangguan pada saraf ini menyebabkan penderita mengalami sakit pada bagian kepala berupa pusing atau pening. Yang kedua ada migrain. Migrain atau sakit kepala sebelah merupakan kondisi medis yang ditandai dengan munculnya rasa sakit di salah satu bagian kepala kiri atau kanan. Yang ketiga ada amnesia. Amnesia merupakan kondisi medis yang ditandai dengan ketidakmampuan penderita untuk mengenali kejadian atau mengingat apa yang terjadi dalam suatu periode tertentu di masa lampau akibat goncangan batin atau karena cedera otak. Yang keempat ada stroke. Stroke merupakan kondisi medis berupa kerusakan otak yang terjadi akibat pecahnya pembuluh darah di otak. Pembuluh darah otak menjadi pecah karena adanya penyumbatan yang menghalangi aliran darah karena penyumbatan suatu emboli. Yang kelima ada catar. Catar merupakan suatu kondisi medis di mana penderita kerap kali melukai dirinya sendiri dengan berbagai cara seperti menggayat urat nadi, memukul, mencekik, dan sebagainya. Yang keenam ada meningitis. Meningitis merupakan gangguan saraf yang terjadi karena meninges atau membran pelindung otak mengalami peradangan akibat infeksi virus, luka fisik, kanker, atau obat-obatan tertentu. Yang ketujuh ada poliomyelitis. Poliomyelitis adalah penyakit saraf yang disebabkan oleh infeksi virus yang menyerang neuron motor sistem saraf pusat yaitu pada otak dan medula spinalis. Yang kedelapan ada epilepsi. Epilepsi merupakan kondisi medis yang ditandai dengan adanya gangguan penghantar impuls listrik pada sel-sel saraf sehingga penderita mengalami kejang-kejang dan mengeluarkan cairan seperti busa dari mulutnya. Yang kesembilan ada neuritis. Neuritis merupakan gangguan sistem saraf berupa peradangan saraf akibat pengaruh fisik yang terlalu berlebihan seperti pukulan pada titik-titik saraf, patah tulang, dan sebagainya.